katanya mereka itu memang selalu menghaturkan udzur atau sebuah alasan untuk menjadi pembelaan diri mereka besok di hari kiamat. Jadi ini besok hari kiamat itu merupakan salah satu hari di mana setiap orang itu membela, mengadakan sebuah pembelaan atas dirinya sendiri. Bahkan sampai orang kafir pun itu mereka juga sama, mengadakan sebuah pembelaan untuk dirinya sendiri. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan seperti itu, banyak sekali. Contohnya wallahi rabbana ma kunna musyrikin. Terus kemudian ayat yang lainnya tadi didawahkan kalian Syekh Muhammad Asy'arawi, rabbana arinal ladzaini adallana. Ya, dari ayat itu juga sama. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa kami itu orang-orang, tunjukkanlah kepada kami orang-orang yang menyesatkan terhadap kami. Terus banyak di mana orang-orang kafir itu ingin menyalahkan bukan kepada dirinya sendiri, tapi ingin menyalahkan kepada orang-orang yang mengajak kepada kekufuran. Orang kafir pengen salah, pengen ngaku salah, pengennya nyalahno kepada setan, ya, pengennya menyalahkan terhadap para pemimpin mereka pun. Niku ngoten. Pun kalau lanjutaken malih teng mriku didhawuhaken ini suaranya banget kamu jadi sama sini. nggih. Pun lanjut. Pun nggih. Terus marang tentang mriki dilanjutaken ruwi an Ibnu Abbasin annahu qol, diriwayatkan daripada sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, ma tazalu al khusumah bainan nas yaumal qiyamah hatta yukhasimu ar-ruhu al jasada. Mriki dawuhne Imam Ibnu Abbas, besok di hari kiamat tidak akan berhenti-hentinya adanya sebuah pertikaian di antara para manusia. Sampai-sampai bahkan antara ruh dan juga jasad. Antara ruh dan juga jasad itu saling bertikai. Nah, ini dikatakan fayaqulu ruh ya Rabbi lam yakun liyatan abdi syubiha. Ruh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidak memiliki tangan yang aku gunakan untuk memukul, wala rijla amshi biha wala aina ubsiru biha fadhufa alaihi al-adab. Di suatu ketika nanti ruh itu berkata kepada Allah Ta'ala, matur menghaturkan sebuah pembelaannya, ya Allah Gusti, kan yang disiksa dari tubuh seorang manusia ini kan ada kalanya jasadnya juga, yang di dalamnya itu ada rohnya. Rohnya berkata, ya Allah, saya ini yang berupa roh ini, saya itu nggak punya tangan yang saya gunakan untuk jotos, juga nggak punya mata yang digunakan untuk melihat, juga nggak punya telinga. Pokoknya nggak punya hal-hal yang sifatnya itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya itu negatif, hal-hal yang sifatnya itu maksiat terhadap Allah Ta'ala, nggak punya. Sehingga sampai akhirnya Allah Ta'ala itu meringankan siksa untuk ruh itu tadi. Kemudian tengeriku dilanjutkan fayaqulu al jasad pun juga menghaturkan, ya Rabbi anta khalaqtani kal khasyabah laisa liyatun abdi syubiyah wala rijlun amshi biha wala ainun absor biha faja'ar ruhu kasyu'ain nur fihi
nataqa lisani wa bihi absarat ainayya wa bihi masyadri jilaya fa yadribullahu lahum masalan. Nang mriki tinggal ya. Sing jasad iki ya lucu pisan. Matur dumateng Allah taala, ya Allah Gusti, sesungguhnya Engkau menciptakanku dulunya awalnya adalah tidak lain tidak bukan sama seperti halnya sepotong kayu. Artinya ya napa? Laisali yadun abdi syubiha, saya tidak memiliki tangan yang digunakan untuk memukul, wala rijlun amshi biha, juga tidak punya kaki yang bisa digunakan untuk berjalan, wala ainun ubsiru biha, juga tidak punya mata yang digunakan untuk melihat. La faja'a hadzal ruh ka syu'a'in nur, maka datanglah roh ini dalam keadaan seperti halnya cahaya. Fihi nataqa lisani wa bi absarat ainayya wa bihi masyat rijlaya. Gara-gara ada yang namanya apa? Roh, akhirnya lisan saya bisa mengucap, mata saya bisa melihat, kaki saya bisa berjalan, dan seterusnya. Fayadribullahu lahum masalan a'ma wa muqidan dakhala ha'itan ay bustanan fihi thimarun. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan sebuah perumpamaan bagi mereka, yaitu apa? Ada orang yang buta, perumpamaannya adalah orang yang buta dan juga orang yang lumpuh. Ya, ada orang buta diberi sebuah perumpamaan untuk roh dan juga jasad yang sedang bertengkar itu tadi, diberi perumpamaan ada orang buta dan juga orang yang lumpuh. Yang mana kedua orang ini, orang buta dan juga orang lumpuh ini, masuk pada sebuah bustan ataupun sebuah perkebunan yang di dalamnya terdapat banyak buah. Maka fal a'mala yubsiru as-samar, kalau orang butanya ini nggak bisa melihat terhadap yang namanya buahnya. Lawal muk'at la yatanawalu, sedangkan orang yang lumpuh itu nggak bisa nggak bisa menggapai terhadap buah, tapi ketok buah. Dilanjutkan lagi, akhir fahamal al-a'ma al-maqat fa asoba as-samar. Akhirnya orang yang buta ini mau untuk menjunjung dan orang yang lumpuh itu tadi, dengan tujuan ketika nanti dijunjung itu sehingga dia bisa mengambil buah. Nah, fa'ala man yakunu al-adab, maka siapa orang yang disiksa kalau seperti itu? Sing siji iki lumpuh, tapi isok ketok sing jenenge simar ataupun buah-buahan. Sing siji iki buta, tapi sing buta ini gak bisa melihat terhadap buah-buahan. Akhirnya keduanya ini berkongsi untuk mendapatkan yang namanya buah-buahan itu dengan cara si buta memanggul atau memanggul si orang yang lumpuh itu tadi, sehingga mendapatkan yang namanya buah. Buah dibagi dua. Lah permasalahannya fa'ala man yakunu al-adab. Lah lek modele koyo ngene iki sapa sing disiksa? Teng mriki didhawuhaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki didhawuhaken qala alaihima, kedua-duanya berkata ya dua-duanya wajib untuk disiksa loh, pancen gara-gara berkongsi. Qala alaikum jami'an al-adab, ya wis berarti bagi kalian berdua wahai ruh dan juga jasad itu wajib untuk mendapatkan siksa. Idza alim tadzalik ta'lam anna hadzal wa'id khassun bil kafir. Ketika kalian semua itu tahu bahwa ini ternyata seperti itu, kita tahu bahwasanya ancaman ini khusus terhadap orang kafir. Adapun orang mukmin, wa amal mukmin fa huwa fi amnin wa amanin la yahzunhumul fazaul akbar.
Yang kalau orang mukmin yang merasa sangat damai dan juga sentosa dalam keadaan tidak kaget dengan hal-hal yang seperti itu. Ya wa in kana yahsullahu al-khaufu min jalalillah wa haibatihi. Ya walaupun sebenarnya orang mukmin pun itu juga berada di dalam ketakutan, cuma ketakutannya itu karena takut terhadap kuasanya Allah Ta'ala, takut terhadap haibahnya Allah Ta'ala. Wes ya, ini bukti valid bahwa ternyata besok yang namanya kiamat itu hari di mana setiap orang itu melakukan sebuah pembelaan atas dirinya. Bahkan sampai orang kafir pun juga membela atas dirinya sendiri. Pun itu didakwakan seperti itu. Tujadilu an nafsiha la yuhimmuhu ghairuha. Wa huwa yaumul qiyamah, dia tidak bisa tersibukkan dengan yang lainnya. Dia sibuk sama dirinya sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuni. Ya kan? Yang ditinggalkan hari kiamat adalah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, hari di mana seseorang itu lari daripada ibunya, daripada bapaknya, daripada anaknya, daripada saudaranya, daripada istrinya. Likullin yauma idzin sya'nu yughni. Bagi tiap-tiap orang itu sudah punya keadaan yang menyebabkan dia tersibukkan atas keadaannya dia sendiri. Terus nggak bisa memperhatikan yang lainnya, gak tutup. Mek kepikiran ambil awake dhewe. Nikel minhum yauma idzin sya'nu yughni. Enggak bisa tersibukkan sama yang lainnya, enggak bisa. Bon, wa tuwaffa kullu nafsin ay jazaa'a ma 'amilat wa hum la yadlamuna syai'an. Dan setiap daripada orang akan benar-benar diberi balasannya secara sempurna atas apa yang mereka lakukan, dalam keadaan mereka itu tidak dizalimi sesuatu sedikit pun, yakni tidak dikurangi pahalanya, juga tidak ditambahi dosanya, atau kebalikannya. Wes takarannya pas, pahalanya gak arah dikurangi karo Gusti Allah, sing jenenge dosa ya gak arah tambahi. Cara bahasane teng ayat yang di juz 30, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamal atas sebuah kebaikan sesedikit apapun, sebiji dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Perkara baik atau perkara buruk akan ada balasannya. Pun wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.